Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1126. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu sangat disayangkan. Lobster seperti itu pasti terasa sangat lezat, tapi itu sungguh sia-sia. Banyak orang nampak berbicara di samping, tetapi mereka tidak berani berbicara dengan keras karena mereka takut menyinggung Qingchen. Jelas sekali orang-orang ini tidak menyangka bahwa Xiaolong dapat bertahan hidup di dalam danau jiwa ini. Pada saat ini, mata Qingchen serius dan dia mengabaikan diskusi orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, kekuatan mentalnya terkonsentrasi sepenuhnya kepada Xiaolong. Dan dalam persepsinya, Xiaolong itu telah menyelinap ke kedalaman danau jiwa sedikit demi sedikit. Jika seseorang dari luar dapat memasuki danau jiwa dengan naga kecil, maka dia akan dapat melihat bahwa di dalam danau jiwa ini, seekor lobster kecil terbakar dengan api merah dan perlahan memasuki kedalaman danau jiwa. Danau jiwa ini sangat aneh dan mengandung kekuatan emas khusus. Di saat Xiaolong memasukinya, energi naga di tubuhnya ternutrisi secara luar biasa, dan bahkan ada ilusi bahwa dia ingin menjadi naga sungguhan. Xiaolong menarik rantai hukum, dan menurut persepsinya, dia menembus kedalaman danau jiwa sedikit demi sedikit, dan terus mendekati tempat yang memiliki daya tarik yang kuat dengannya. Persepsi Qingchen melekat kepada Xiaolong dan dia menatap ke dalam danau. Perlahan-lahan, Xiaolong itu sampai ke dasar danau, dan penindasan jiwa semakin kuat. Rantai hukum pada Xiaolong itu mekar dengan cahaya ilahi, dan dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Jika bukan karena buah kekacauan dan pohon iblis dari 10.000 alam, dengan kekuatannya, ditambah dengan air besar sungai bintang neraka, cahaya yang masuk kepada daging Xiaolong pun itu dapat memusnahkannya dalam sekejap. Di saat Xiaolong sampai ke dasar danau, api mengerikan di tubuh Xiaolong juga samar-samar menerangi dasar danau jiwa, menyebabkan Qingchen menghirup udara dingin. Di dasar danau jiwa ini sebenarnya terdapat kotak-kotak tanaman air yang lebat, dan banyak sekali tanaman air yang beriak. Ketika Xiaolong mendekati jangkauan tumbuhan air itu, tiba-tiba tumbuhan itu sepertinya merasakan serbuan orang luar dan yang cepat menjerat Xiaolong. Dan akar tanaman benar-benar menahan Xiaolong di sini dan dengan cepat membungkus tubuh Xiaolong. Xiaolong segera mengayunkan penjepit besarnya dan memotong dengan cepat ke arah tanaman air itu. Dan tanaman air jiwa itu dengan cepat dipotong oleh Xiaolong, tetapi Xiaolong tidak berani tetap tinggal di sini lagi, dan dia pun bergerak maju dengan cepat. Tumbuhan air yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka bergegas menuju kepada Xiaolong dengan panik. Dan di bawah kotak tanaman air itu, kepala makhluk jahat terbangun. Entah itu berubah menjadi cakar tulang atau berubah menjadi hantu gelap. Yang pasti itu berubah menjadi kegelapan. Binatang buas itu dengan cepat menerkam ke arah Xiaolong. Tidak baik, kata Qingchen, dia terkejut. Jika makhluk jahat ini menangkap Xiaolong, maka semuanya akan berakhir. Dan boom, pada Qingchen, kekuatan hukum yang mengepul berkembang. Rantai hukum ini melilit naga itu meledak dengan cahaya pelangi yang menyilaukan. Dan napas asal mula bermekaran. Pada saat ini, Qingchen tidak peduli dengan pikirannya sedikit pun. Dan semua jenis kekuatan energi magis mekar pada rantai hukumnya. Segera segala jenis kekuatan magis itu berkembang, terjerat dengan hal-hal jahat itu dan mencegahnya untuk menyerang Xiaolong. Dan boom, seluruh danau jiwa pun berfluktuasi dan permukaan air beriak seolah-olah ada sesuatu yang mengguncang seluruh danau. Banyak ahli yang melihat di tepi danau pun terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa danau jiwa ini tiba-tiba berfluktuasi? Sudah dekat, kata Qingchen, dia menahan napasnya. Dengan bantuan Xiaolong, dia terus memperdalam dan dengan cepat mendekati lokasi kekuatan yang kuat. Dan saat berikutnya, mata Qingchen melebar dan persepsi jiwanya menyertai Xiaolong. Dan Qingchen sudah melihat hal yang sangat menarik perhatiannya. Dan itu adalah manik hitam atau bola hitam yang sangat sederhana. Manik hitam ini tergantung di dasar danau jiwa ini.
dan itu sangat biasa. Namun, manik hitam yang tergantung di danau jiwa itu memberi orang rasa keanehan yang kuat. Apa itu? Benda-benda lain dibungkus dengan tumbuhan air hingga membentuk kotak tumbuhan air. Namun manik hitam ini tertahan di dasar danau jiwa dan tidak ada tumbuhan air yang mendekat. Bahkan tidak ada makhluk ganas yang berani mendekat ke sini. Hal ini luar biasa. Xiaolong itu juga merasakan daya tarik yang kuat pada manik hitam itu. Dan dengan sosoknya yang melesat, dia pun ingin meraih manik hitam itu. Melihat itu, wajah Qin Chen sedikit berubah dan jiwanya buru-buru berkata, "Hati-hati." Akan tetapi kemudian, boom, ada ledakan dari manik-manik hitam itu. Napas yang mengerikan tiba-tiba keluar di dalam benak Qin Chen. Sepertinya dia mendengar suara-suara nyanyian naga dan kemudian dampak mengerikan pun melanda. Samar-samar, Qin Chen tampak melihat bayangan naga berkedip dari manik-manik hitam tersebut. Apa itu? Pada saat ini, Xiaolong nampak terguncang dan kekuatan penindas yang kuat datang ke arah Qin Chen untuk menekannya. Apa yang ada di dalam manik hitam ini? Kata Qin Chen, dia berpikir dengan ngeri di dalam hatinya. Dan dengan suaranya yang rendah, dia pun segera melepaskan jiwanya secara maksimal untuk menghadapinya. Pada saat ini, Xiaolong juga memuntahkan gelembung. Api merah di tubuhnya sangat menyilaukan. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas dan dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Dan dia pun mengikuti Qin Chen untuk sepenuhnya melepaskan jiwanya. Pada saat Qin Chen melepaskan jiwanya, manik-manik hitam itu meledak dengan cahaya yang lebih menyilaukan. Dan di dalam cahaya hitam itu, rune dan rahasia misterius menyelimuti kekuatan jiwa Qin Chen dan Xiaolong. Dan tiba-tiba, jiwa Qin Chen, jiwa Xiaolong dan manik-manik hitam itu tiba-tiba menghilang dari sana. Kemudian Qin Chen pun merasa jiwanya telah melewati penghalang tertentu dan memasuki tempat lain. Setelah itu Qin Chen membuka matanya dan Qin Chen melihat bayangan naga sejati yang menakutkan yang melayang di langit di depannya. Dan itu menatap dirinya dengan dingin. Apa itu? Ini adalah bayangan besar berbentuk naga dengan tinggi lebih dari 10 meter. Dia ditutupi sisik-sisik dan memiliki 2 tanduk panjang di kepalanya. Kumis naganya melayang. Sisik-sisik di tubuhnya membawa gas ungu yang kacau. Itu berkedip-kedip dengan aura yang mengerikan. Dan cakar naganya itu sepertinya mampu mengendalikan galaksi 10.000 alam. Dan 10.000 alam sepertinya dapat binasa hanya dalam satu gerakannya. Naga sejati, kata Qin Chen, dia menghirup udara dingin. Dan bayangan naga sejati di depannya ini menjulang tinggi dan menakutkan. Itu memancarkan aura yang menembus langit. Seolah-olah dia bisa memusnahkannya hanya dengan satu pikiran. Saat ini Qin Chen benar-benar yakin bahwa ini pastilah adalah naga sejati. Bahkan naga sejati ini jauh di atasnya. Karena aura di tubuh lawan terlalu menakutkan dan dia bisa memusnahkan hanya dengan satu pikiran. Apakah senior ini? Hati Qin Chen tenggelam dan dia pun buru-buru berkata dengan hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, namun dia bisa merasakan bahwa semua yang terjadi di sini disebabkan oleh naga sejati yang sangat besar ini. Naga sejati di depannya dengan aura kekacauan yang terpancar dari tubuhnya, bahkan bisa disamarkan dengan pohon kekacauan. Dan ini benar-benar adalah ahli top dari zaman kuno. Maka beraninya Qin Chen menghadapinya. Kalian berdua anak kecil. Kursi ini sedang beristirahat, namun Anda harus mengganggu kursi ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengambil bola naga kelahiran kursi ini? Itu hanya mencari kematianmu sendiri. Naga sejati itu menatap Qin Chen dengan dingin. Dia pun berkata kepada Qin Chen seperti itu. Namun sepasang mata besarnya menatap Qin Chen. Dan dari mata itu, Qin Chen bahkan bisa melihat jejak-jejak tahun-tahun abadi. Eksistensi macam apa ini? Kata Qin Chen, dia merasa ngeri di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani gegabah dan dia pun buru-buru memberi hormat. Junior ceroboh dan telah mengganggu senior. Junior juga meminta senior untuk menenangkan amarahnya. Apakah senior adalah dari klan naga sejati? Junior juga merupakan murid dari klan naga sejati. Karena junior menganggap senior benar, maka generasi muda tertarik. Jadi saya bergegas masuk. Jika saya menyinggung senior, mohon maafkan saya, kata Qin Chen. Hahaha, naga sejati. Bayangan naga sejati yang besar itu menatap Qin Chen.
Sosoknya mengambang di dalam kekacauan dan aura menakutkan darinya benar-benar seperti dewa, membuat Qin Chen sulit untuk menolaknya. Dapat dikatakan bahwa napas yang terpancar dari bayangan naga sejati yang besar ini, itu adalah salah satu keberadaan yang paling menakutkan yang pernah dilihat Qin Chen. Meskipun Qin Chen tidak tahu tingkat keberadaan naga sejati ini, namun naga sejati yang besar ini memberi perasaan kepada Qin Chen. Itu seperti ahli teratas, seperti leluhur pedang dari Papilun Pedang Tongtian, Raja Ras Kegelapan, dan leluhur iblis dari ras iblis dalam. Mereka jelas merupakan eksistensi teratas di alam semesta ini. Adapun seberapa kuat bayangan naga besar ini, tidak mungkin bagi Qin Chen untuk mengetahuinya dengan kekuatannya saat ini. Faktanya terlepas dari hal-hal lainnya, bayangan naga sejati kuno yang besar ini itu dapat bertahan hidup di danau jiwa ini. Dan itu pasti merupakan hal yang sangat menakutkan. Perlu dicatat bahwa danau jiwa ini seperti galaksi bintang neraka, itu sangat menakutkan. Dan puncak akhir yang mulia bumi pun, jika memasukinya itu juga akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan itu pasti bukan perkara kecil bagi makhluk ini untuk bisa bertahan hidup di dasar danau ini. Oleh karena itu, Qin Chen sangat hormat. Saya melihat bayangan hantu naga sejati yang besar itu menatap Qin Chen dan mencibir. Dan setelah ejekan melintas di mata emasnya, dia menatap Qin Chen. Naga sejati. Apakah kamu benar-benar naga sejati? Kamu memiliki aura naga sejati, kekuatan naga sejati, dan juga darah naga sejati. Tetapi kamu tidak memiliki jiwa naga sejati. Kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa bersembunyi dari kursi ini. Tahukah kamu siapa kursi ini? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Qin Chen terkejut dan hatinya langsung tenggelam. Meskipun roh Qin Chen telah berevolusi menjadi seperti naga sejati, namun dia hanya bisa menipu ahli yang mulia biasa. Dan di ruang misterius ini, ditambah dengan bayangan naga sejati yang besar di depannya, dia jelas merupakan ahli teratas tertinggi di antara para naga. Dia bisa melihat melalui penyamarannya. Saya khawatir ini sangat mudah baginya. Senior benar-benar menarik perhatian. Junior memang bukan naga sejati, namun kebetulan tubuh naga junior yang sebenarnya berhasil berevolusi. Junior juga belum pernah membunuh naga sejati, dan naga kecil di sebelah junior ini memang dia adalah anggota naga sejati yang sebenarnya, kata Qin Chen. Orang di sisimu ini memang memiliki jiwa naga dari klan nagaku yang sebenarnya. Namun seharusnya klan nagaku, dia yang sebenarnya, dia telah melakukan kesalahan. Jiwanya didorong ke dunia bawah dan memasuki tubuh berdosa setelah 6 reinkarnasi. Meskipun dia memiliki jiwa naga, tetapi tubuh berdosa ini harus melalui bencana yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka benar-benar dapat berubah menjadi tubuh naga, mengubah jiwa mereka, dan kembali ke klan nagaku yang sebenarnya. Kata bayangan naga sejati yang besar itu, dia berkata dengan dingin. Apa masalahnya? Hati Qin Chen tergerak. Di alam semesta, memang ada beberapa ras yang ingin berubah menjadi naga dan itu sangatlah sulit. Senior benar-benar mengetahuinya dan junior mengaguminya. Akan tetapi bagaimanapun juga, Xiaolong memang adalah klan naga sejati. Dan junior ini memiliki kesan yang sangat baik tentang klan naga sejati. Tapi jika senior baik-baik saja, maka junior akan pergi dari sini sekarang. Dan junior pasti tidak akan mengganggu senior lagi, kata Qin Chen. Jika benda yang menarik napasnya adalah benda yang tidak dimiliki, maka Qin Chen dia akan mengambilnya. Dan itu adalah sebuah kesempatan. Tetapi siapa yang tahu bahwa ada monster prasejarah tua di manik hitam yang menarik dirinya. Tetapi Qin Chen tidak tahu sama sekali. Dan pada saat ini Qin Chen hanya ingin pergi dari sini. Hahaha. Bayangan hantu naga sejati yang besar itu tertawa seraya menatap Qin Chen dengan dingin. Apakah menurutmu ruang jiwa dari kursi ini adalah tempat kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Kebetulan, kursi ini sudah tertidur bertahun-tahun. Dan kursi ini sudah lama tidak mencicipinya. Kalian berdua, karena kalian berada di bawah komando klan naga sejatiku, serahkan jiwa kalian kepada kursi ini. Senior, kamu, kata Qin Chen, wajahnya tiba-tiba berubah. Memberikan jiwanya, ini jelas orang ini ingin menelan jiwanya. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Bayangan hantu naga sejati yang besar itu menatap Qin Chen dengan dingin. Sejujurnya, kursi ini adalah awal dari alam semesta.
Dan kursi ini adalah kehidupan primordial yang lahir dari atmosfer besar langit dan bumi. Naga leluhur primordial. Ya, itu adalah benar. Aku, leluhur sejati klan naga. Anda dapat beruntung bisa bertemu dengan leluhur ini. Dan ini dapat dianggap sebagai berkah dari latihan Anda dalam kehidupan ini. Naga primordial, kehidupan baru, naga leluhur ini. Qin-Chen terkejut. Namun, membiarkan dia mengorbankan jiwanya satu sama lain itu sungguh sebuah lelucon. Saya tidak peduli apakah Anda akan menjadi leluhur naga atau leluhur serangga. Xiaolong, pergi, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba terbangun dan dia mengambil Xiaolong di sebelahnya dan melarikan diri. Namun sosok Qin-Chen berkedip-kedip dan dia menemukan bahwa dia sepertinya telah terjebak di tempat ini. Melihat ada kekosongan di depannya. Tetapi Qin-Chen tidak bisa melarikan diri dan Qin-Chen tidak bisa kehabisan waktu setengah menit pun. Dan kemudian Qin-Chen melihat kembali ke naga leluhur itu. Naga leluhur itu sebenarnya bernama naga leluhur Hongguan. Dan hanya untuk menemukan bahwa naga leluhur Hongguan itu hanya menatapnya dengan ekspresi yang mengejek. Mau lari, konyol sekali. Di ruang jiwa kursi ini tidak ada orang yang bisa melarikan diri. Kata naga leluhur Hongguan. Dia membuka mulutnya dan mencibir. Masuk ke mulut kursi ini dengan patuh. Yakinlah bahwa tidak akan ada rasa sakit. Ini akan menjadi berkah yang tidak akan bisa Anda kembangkan dalam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, ini hanya kamu. Itu adalah perpisahan jiwa. Tubuhmu masih menjadi milikmu. Meskipun kamu kehilangan perpisahan itu bukan masalah besar. Dan itu bisa dianggap sebagai hukuman bagimu yang telah berpura-pura menjadi klan naga sejatiku. Pada saat ini, Qin-Chen kemudian menoleh dan dia pun melihat ke baskom darah. Qin-Chen seolah-olah dia bisa melihat lubang hitam yang bisa menelan dunia abadi. Dan samar-samar, Qin-Chen mendengar suara air liur naga leluhur yang agung. Pada saat ini, entah kenapa setelah melihat itu, hati Qin-Chen menjadi tenang tanpa bisa dijelaskan. Tiba-tiba, kepanikan di wajah Qin-Chen pun juga menghilang. Dan matanya bersinar dan dia melihat ke arah naga leluhur itu. Qin-Chen tiba-tiba menghela napas. Karena senior berkata demikian. Jika junior tidak lagi tertarik untuk melarikan diri, mohon minta senior untuk memakan junior, kata Qin-Chen. Yah, kamu mendapat pencerahan. Kalau begitu jangan melawan, kata leluhur naga itu dan kemudian boom. Kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Qin-Chen dan Xiaolong. Dan dia pun hendak menarik Qin-Chen dan Xiaolong ke dalam mulut baskom darah naga leluhur prasejarah. Namun jiwa Qin-Chen bersinar, dan tubuh yang baru saja melayang tiba-tiba mendarat seketika. Dan pada saat yang sama, tekanan dari leluhur naga itu dihilangkan oleh Qin-Chen. Kenapa? Apakah kamu masih melawan? Kata leluhur naga itu. Dia tiba-tiba menjadi marah dan aura naga leluhur yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dan kekuatan naga yang menghancurkan langit memenuhi tubuhnya. Xiaolong tiba-tiba bergetar. Dia tidak dapat bergerak di bawah aura naga sejati ini. Akan tetapi Qin-Chen tetap tidak bergerak. Dan sekarang setelah lawan melihatnya, jiwa Qin-Chen pun langsung berubah menjadi penampilan manusianya. Senior, junior tidak berani. Tetapi meskipun junior akan segera mati, tetap saja tidak mungkin membiarkan junior mati begitu saja. Oleh karena itu, mohon minta senior untuk tidak melakukannya, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan hormat. Kalau begitu, leluhur ini akan memakan lobster ini terlebih dahulu, kata leluhur naga. Dia berkata dengan dingin. Segera kekuatan tak terlihat menahan Xiaolong dan menarik Xiaolong untuk terbang ke mulut naganya. Akan tetapi Qin-Chen kemudian menarik Xiaolong. Dan sekali lagi, Xiaolong pun ditarik kembali oleh Qin-Chen. Manusia, apakah kamu bercanda dengan kursi ini? Dan boom! Setelah leluhur naga mengatakan itu, leluhur naga primordial nampak sangat marah dan dalam sekejap, sisik naga di tubuhnya pun bergetar. Dan aura langit dan bumi segera meresap. Sulit untuk menggambarkan betapa menakutkannya napas ini. Akan tetapi pada saat ini, mata Qin-Chen berbinar. Dan Qin-Chen tersenyum. Senior, jika junior menebak dengan benar, kamu tidak bisa menelanku dengan paksa, bukan? Kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba mencibir. Kamu, leluhur naga prasejarah itu saat marah dia pun mengaum. Dia meraung di tempatnya. Akan tetapi itu hanyalah puluhan meter di depan mata Qin-Chen. Dan leluhur naga itu tidak dapat maju setengah langkah pun. Dan dia hanya bisa mengaum dengan marah. Melihat tindakan dari naga leluhur primordial ini, Qin-Chen akhirnya benar-benar tenang dan menatap sekeliling.
Kincen melihat sekeliling dan dia melihat bahwa ini adalah ruang yang sangat terbuka. Saya tidak tahu seberapa luas areanya, tetapi di kejauhan ada ruang gelap tanpa ujung yang terlihat. Dan di bawah terdapat tanah datar yang sepertinya tidak ada apapun. Anak keras manusia, kamu membuatku marah. Leluhur naga ini baru saja bangun, dan kekuatan leluhur ini belum pulih sepenuhnya. Tunggu, selama leluhur ini bangun, leluhur ini akan menelanmu sepenuhnya. Dan pada saat itu tiba, leluhur ini akan memberitahumu apa itu penyesalan. Kata leluhur naga itu. Apakah itu benar? Kata Kincen. Kemudian Kincen pun segera berjongkok. Dia mengabaikan auman naga leluhur itu. Akan tetapi Kincen kemudian menyentuh tanah tempat dia berdiri. Ruang di sekitar ruang ini gelap gulita dan tidak dapat diidentifikasi. Tetapi Kincen dapat dengan mudah menyentuh tanah tempat dia berdiri. Dan boom, di tangan Kincen, kekuatan besar tenggelam ke dalam tanah. Akan tetapi kemudian kekuatan itu pun menghilang tanpa ada jejak sedikit pun. Kincen sedikit mengernyit dan kemudian dia mengubah berbagai kekuatan. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan berbagai kekuatan magis, hukum, jalan yang tenggelam ke dalam tanah ini, itu pun segera menghilang. Dan seluruh tanah ini seperti ruang kosong tanpa gerakan apapun.